Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, gunakan konsep dinamika rotasi. Pada soal katrol, sistem katrol seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan akselerasinya, yaitu A sama dengan M2 min M1 dibagi dengan M2 plus M1 plus setengah dari massa katrol. Kita kali dengan gravitasi. Jadi ini persamaan yang bisa kita gunakan untuk model katrol seperti ini ya. Nah, sekarang M2-nya ini adalah massa dari balok yang paling berat. Nah, pada soal ini kita tahu M2 8, M1 7, dan massa katrol 10. Jadi, kita masukkan angka-angkanya. A sama dengan M2-nya adalah 8, kurangi 7, dibagi 8 tambah 7 ditambah setengah dari massa katrolnya. Massa katrol 10. Berarti 5 ya. Dikali dengan 10. Berarti ini hasilnya 1 per 5 tambah 7, 15. 15 tambah 5, 20. Kali 10. Berarti akselerasinya adalah 1 per 2 meter per second kuadrat. Yang diminta soal adalah percepatan angular. Nah, ingat, alfa itu atau percepatan angular sama dengan A dibagi dengan jari-jari. Nah, jadi akselerasinya sudah ada 1 per 2 ya. 1 per 2 dibagi dengan jari-jarinya 0,1. 0,1. Berarti ini hasilnya sama dengan 1 per 2 dibagi 0,1. Betul, 5 radian per second kuadrat. Kalau kita lihat opsi pilihan ganda, yang hasilnya 5 adalah 100 per 20. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, gunakan konsep dinamika rotasi ya. Nah, agar lebih mudah, kita gambarkan dulu bentuk ilustrasi soalnya seperti ini. Nah, kita tahu di sini ada katrol silinder ya, yang ditarik oleh tali di sini. Nah, perhatikan, gaya yang menyebabkan katrol ini berputar hanya gaya tali ini atau tegangan tali ini. Jadi, berdasarkan dinamika Newton pada gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Nah, maka kita peroleh sigma torsinya adalah tali dikali dengan jari-jari katrolnya ya. Tali dikali dengan R sama dengan inersianya setengah mr kuadrat. Ingat, katrol itu silinder pejal. Dikali alfanya A dibagi dengan jari-jari. Nah, ini bisa kita coret nih R-nya. Maka tersisa tinggal T sama dengan setengah dikali massa katrol dikali percepatan. Oke, tegangan talinya ada 11 Newton sama dengan setengah kali massa katrolnya di sini ada juga 2 kali percepatan. Coret, nih coret. Jadi percepatannya adalah 11 meter per second kuadrat. Opsi yang benar adalah yang D. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan konsep GLB. Nah, perhatikan. Di sini ada 2 mobil, yaitu mobil A dan mobil B. Masing-masing bergerak dengan kecepatan mobil A 36 km per jam, sedangkan mobil B bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Saling mendekati ya, seperti ini. Kemudian jarak antar mobilnya 300 meter. Kita sebut X saja ya, X-nya 300 meter.
kedua mobil akan berpapasan setelah. Oke, kita misalkan mobil A dan B ini ketemu di titik ini ya. Nah, jadi artinya apa? Mobil A ini sudah berpindah sejauh SA, sedangkan mobil B sudah berpindah sejauh SB ya. Nah, jadi hubungan antara SA, SB, sama X secara matematis bisa kita tulis di sini sebagai SA ditambah SB ini sama dengan X. Nah, sekarang kita masukkan dengan persamaan GLB ya. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. SB berarti sama juga, kecepatan kali waktu, sama dengan 300. Nah, hati-hati, satuannya jangan lupa dirubah dulu dalam meter per second. Caranya gimana? Tinggal dibagi sama 3,6 ya. Coba 36 dibagi 3,6, hasilnya berapa? 36 bagi 3,6, sama dengan 10. Sedangkan untuk VB-nya berarti 72 dibagi 3,6, hasilnya 20 ya. Masukkan ke sini, berarti diperoleh 10T tambah 20T sama dengan 300. Oke, lanjut. 10 tambah 20, 30T sama dengan 300. Jadi T-nya 300 bagi 30. Nah, hasilnya sama dengan 10 second. Jadi mereka ketemu setelah 10 detik kemudian. Jawabannya yang A. Sampai berjumpa di pertanyaan berikut. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini gunakan konsep gerak lurus berubah beraturan ya untuk gerak vertikal. Nah, perhatikan konsepnya. Ketika kita punya suatu benda, kemudian kita lempar ke atas dengan kecepatan V0. Nah, ketika mencapai titik tertinggi, ini kecepatan akhirnya sama dengan 0 ya. Nah, kita sebut aja ini titik maksimal, misalkan Hmax. Nah, dengan persamaan GLBB, maka kita peroleh Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, Vt-nya kan 0 ya, jadi ini coret. 0 sama dengan V0 kuadrat min 2 dikali gravitasi kali tinggi maksimal. Nah, jadi persamaan umum dari tinggi maksimal adalah V0 kuadrat per 2 kali gravitasi. Oke, sekarang bagaimana kalau untuk di bulan? Ini kan untuk di bumi ya. Ini saat di bumi. Ketika gravitasinya normal, 10. Nah, saat di bulan, ini juga konsepnya sama. Cuman yang berbeda itu nilai gravitasinya. Jadi, yang kita ubah hanya ini aja nih, variabel V-nya dengan G-nya. Jadi, tinggi maksimal saat di bulan, atau kita sebut H aksen ya, sama dengan kecepatan awal. Di sini, di soal ini, kecepatan awal lemparan di bulan adalah 3V0. Berarti, 3V0 pangkat 2 dibagi 2 kali percepatan gravitasi di bulan 1 per 6G. Nah, ini disederhanakan 9V0 kuadrat per 1 per 3 dari gravitasi. Jadi, ketinggian di bulan sama dengan 27V0 kuadrat per gravitasi. Perhatikan, kalau kita bandingkan antara tinggi maksimal di bumi dengan di bulan, nah ini bisa kita coret nih. Ini coret, ini juga bisa kita coret. Jadi perbandingannya adalah 1 per 2, kita sebut H bumi ya. H bumi banding H aksen sama dengan 1 per 2 banding 27. Sama dengan 1 banding 54. Jadi opsi yang sesuai adalah yang B. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita cari dulu berapa ketinggian maksimal yang bisa dicapai benda ini. Gunakan persamaan GLBB ya, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Pada saat di titik tertinggi, itu kecepatan akhirnya 0.
sama dengan V0-nya kecepatan awalnya 20 kuadrat min 20H. Jadi ketinggian maksimalnya, ini ketinggian maksimal ya, Hmax. Maka ketinggian maksimalnya sama dengan 400 dibagi 20, sama dengan 20 meter. Nah, pertanyaannya berapa energi kinetik saat mencapai seperempat tinggi maksimal? Jadi, kita sebut aja H aksen ya. H aksen sama dengan seperempat dari tinggi maksimal. Berarti pada saat seperempat dari 20 atau 5 meter. Berapa energi kinetiknya? Oke, untuk mencari energi kinetik pada posisi ini, kita bisa hitung dulu berapa kecepatan akhir di ketinggian ini ya. Dengan menggunakan persamaan yang sama, GLBB ini. Jadi, kecepatan di titik 5 meter ini sama dengan 20 kuadrat min 2 kali 10 kali 5. Sama dengan 400 kurangi 2 kali 10, 20 kali 5, 100. Jadi, 300 nilai dari VT kuadratnya. Atau VT-nya sama dengan 10 akar 3 meter per second. Nah, jadi energi kinetik di titik ini sama dengan setengah kali M kali VT kuadrat. Setengah dikali masanya 1, VT kuadratnya tadi 300. Nah, jadi jawabannya adalah 150 Joule. Opsi yang tepat adalah yang E. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.